Gini, pada awalnya saya lihat bahwa di Batuan Kars itu yang paling bagus jati. Jadi kami tanam pohon jati dulu. Jadi pada awalnya kami tanam sekitar 5-10 hektar di tahun-tahun pertama. Alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 300 hektar. Habis itu berlanjut. Berlanjutnya itu di pantai Gunung Kidul, itu mungkin paling cantik di DIY. Lainnya pasir besi, itu pasir putih. Nah, kenapa nggak bisa berkembang? Karena kumuh. Jadi kami mengembangkan wisata pantai, tapi yang bersih. Sehingga kami punya tempat wisata pantai yang bersih. Berikutnya lagi gimana? Udara kering. Di COVID, kami menemukan beberapa bukit batu yang tidak ada tanamannya, tapi ada sungainya. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami bekerja sama dengan Fakultas MIPA UGM sedang mempersiapkan serangkaian video wawancara yang kami beri judul Alumni Kebanggaan Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana, wawancara ini juga akan kami bukukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni senior, yaitu Bapak Sugiarto Suleman. Beliau dikenal sebagai pendiri dan direktur utama PT Jogja Tamtama Budaya atau Jogja Galeri. Dan beliau saat ini juga menjadi konsul kehormatan Austria untuk daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Apa kabar Pak Sugiarto? Baik-baik, alhamdulillah, Mas Bambang. Ya, beliau lahir di Yogyakarta 1 Maret 1954. Ini luar biasa ini 1 Maret bagi orang Jogja ini. Nah, mungkin Bapak bisa mulai cerita ketika menyelesaikan S1 Fisika di MIPA UGM, kemudian S2 di Randers University of South Australia dan Royal Melbourne Institute of Technology. Selanjutnya meraih gelar doktor manajemen strategis di Institut Pertanian Bogor. Ini juga menarik. Pernah berkarir di beberapa perusahaan eksplorasi dan produksi minyak, termasuk Atlantic Richfield Sceptre Resources, ya. Kemudian Apple Petroleum dan Intra Resources. Selanjutnya mendirikan beberapa perusahaan, PT Jogja Tamtama Budaya, Jogja Galeri, PT Lintang Jati Kencana, mendirikan beberapa destinasi wisata di Yogyakarta, dan menjadi dosen pascasarjana di Universitas Budi Luhur Jakarta. Pernah juga menjabat sebagai direktur pascasarjana dan direktur penelitian. Kemudian saat ini selain bisnis juga merangkap menjadi konsul kehormatan Austria untuk daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah sejak 2011. Luar biasa Pak, silakan bercerita. Ya. Jadi gini, Mas. Oke, saya mulai dari kuliah nih. Jadi sebetulnya saya itu tidak pernah mendaftar di FIPA. Jadi tahun 73 itu, waktu itu lulusan SMA boleh mendaftar 3 jurusan. Jadi alhamdulillah, puji Tuhan, saya tes pertama itu 3-3-nya diterima. Nah, tes kedua itu yang ditanya bukan mahasiswanya, calon mahasiswa, tapi orang tua. Jadi mahasiswa nggak tahu menahu. Nah, orang tua saya keluar bilang,
wah Bapak nggak sanggup bayar. Jadi tahu cerita kita yang ditanya apa. Bisa, bisa, tapi begini, harus jual rumah. Waduh, saya nggak mau kalau rumah satu-satunya Bapak dijual hanya untuk sekolah saya. Nah, alhamdulillah, pokoknya saya nggak mau kalau harus bayar. Nah, FIPA waktu itu mahasiswanya tidak banyak, menawarkan, oke, boleh masuk FIPA tanpa tes dan hampir tidak bayar. 100 rupiah, teman, 100 rupiah bayar. Jadi hampir tidak ada artinya. Nah, kemudian boleh milih 3 jurusan kan, ada kimia, matematik, dan fisika. Nah, SMA itu saya paling suka mata pelajaran itu kimia dan matematik. Dan fisika itu saya tidak begitu menguasai. Makanya saya ambil jurusan fisika. Jurusan yang saya ingin tahu. Jadi ceritanya begitu, Mas. Latar belakangnya kenapa saya masuk fisika. Waktu itu namanya FIPA, Universitas Gadjah Mada. Gitu, Jit. Terus berikutnya gimana kesan saya selama sekolah. Jadi secara garis besar itu kalau saya sekolah dari sekolah dasar, SMP, SMA, kemudian S1 di FIPA, kemudian S2-nya pernah di Flinders sama di RMIT, dan S3 di IPB, saya itu paling senang. Itu kalau ditanya pernah sekolah di mana, itu S1 FIPA UGM. Ya. Jadi kalau orang pada umumnya bilang paling senang itu masa SMA, saya itu paling senang pada waktu saya kuliah di FIPA UGM. Nggak tahu kenapa. Jadi mahasiswa sedikit dan aja, meskipun waktu itu banyak dibully di luar ya, tapi saya sangat menikmati dan itu. Jadi saya paling kalau reuni yang lain saya nggak datang, kalau reuni FIPA saya akan berusaha untuk datang. Itu tadi ada yang menarik, Pak. Kenapa dibully, Pak? Jadi macam-macam. Kalau mahasiswa FIPA sih bilangnya fakultas ilmu paling angel. Tapi teman-teman saya bilang fakultas ilmu paling asing gitu ya. Karena konotasinya orang pada saat itu kalau kuliah di FIPA itu lulus jadi dosen. Itu kalau yang pinter. Kalau yang nggak begitu benar jadi guru SMA gitu kan. Nah, saya tertantang, saya akan membuktikan bahwa enggak, lulusan FIPA itu bisa di mana aja. Dan alhamdulillah saya bisa bergerak dari yang berbasis FIPA sampai sekarang terakhir malahan agrobisnis, bidang pertanian. Bagaimana Bapak menjalani karir yang awal-awal itu, kalau tidak salah di perusahaan migas malah, Mbak ya, itu dengan bekal dari FIPA tadi dengan jurusan fisika. Oke, sebenarnya begini, waktu zaman saya itu S1 itu 2 tahap. Pertama adalah sarjana muda. Nah, sarjana muda itu semua masih fisika, masa kelas itu ya. Kemudian di tingkat sarjananya setelah dapat BSc itu boleh milih 1 dari 7 jurusan. Nah, saya mengambil geofisika. Nah, jadi memang arahnya sudah ke arah ada bau-bau minyaknya itu ya. Jadi ke geofisika, dan saya satu-satunya mahasiswa yang ngambil geofisika. Nah, ini menjadi menarik karena dosen utamanya 3, lainnya dosen geologi. Jadi kalau kuliah itu bukan dosennya yang ngajar, Mas. Tapi saya yang harus dari bab ke bab tiap hari presentasi, dosen-dosen bertiga itu duduk di bawah dan tanya ke saya. Jadi selama 2 tahun itu tiap hari saya ujian. Kira-kira begitu. Nah, ini sangat menarik yang karena mahasiswanya cuma 1. Bahkan ujian pun tidak ada ujian tertulis. Mahasiswa 1 kenapa harus tertulis kan? Jadi ujiannya lisan,
coret-coret di kertas, Profesor Mugiono tanya itu, dan saya jawabnya juga tidak harus tertulis. Saya bisa izin sebentar, Prof. Saya masuk perpustakaan, saya ngambil textbook, saya buka halamannya. Ini Prof jawabannya. Dan itu kalau benar, dianggap benar. Nanti kalau beda dengan textbooknya penguji misalnya, itu Prof Mugiono ngambil textbook yang lain, jawabannya beda. Terus dicari tahun terbitnya. Begitu tahun terbit saya lebih baru, saya dianggap benar. Nah, cara pembelajaran seperti itu luar biasa. Luar biasa bahwa beliau mengatakan bahwa saya tidak berharap mahasiswa itu menghafalkan. Yang saya mau, kalau ada masalah, itu orang bisa mencari sumbernya untuk memecahkan masalah itu. Tidak harus dihafalkan. Nah, itu yang menjadi luar biasa sehingga kami mahasiswa, lainnya berarti kakak kelas saya atau adik kelas saya, karena satu mahasiswa saya, itu waktu bekerja selalu mencari solusi sendiri dari referensi yang lain. Bagaimana ceritanya tadi? Terus bisa masuk ke bisnis migas itu? Nah, jadi saya masuk geofisika karena pilihan 1 dari 7 ya. Waktu itu pilihannya kalau enggak ada 7 tapi ya enggak tahu, saya milih itu. Saya itu seperti waktu saya ngambil fisika itu karena saya fisika yang paling tidak saya kuasai, saya ngambil geofisika karena tidak ada orang yang berani ngambil geofisika pada waktu itu. Jadi saya masuk. Nah, karena satu-satunya murid, jadi perusahaan minyak itu mencari geofisisis itu hampir tidak ada. Jadi sebelum saya lulus kerja praktek di satu perusahaan di Atlantic tadi, itu saya udah di Ijon, udah dicim, pokoknya kalau lulus harus masuk Atlantic Retreat gitu. Jadi begitu lulus, alhamdulillah ya langsung datang, langsung kerja di Argo. Jadi setelah Atlantic Retreat, saya kemudian kerja di Scepter Resources, itu perusahaan Kanada, yang Atlantic Retreat itu perusahaan Amerika, kemudian APN Petroleum, itu perusahaan Indonesia, kemudian terakhir saya di Intera itu perusahaan Singapura. Dan alhamdulillah saya ditempatkan selain Indonesia di 5 negara, nah di Amerika, di Australia, di Vietnam, di Myanmar, dan di Singapura. Jadi saya kira lebih dari 50% waktu saya itu sebagai TKI. Mas. Jadi saya di luar. Itu bidangnya eksplorasi ya Pak? Nah, karir saya mulai dari perusahaannya perusahaan eksplorasi migas. Karir saya mulai dari geofisisis yang paling rendah, terus sampai punya perusahaan minyak bersama teman-teman dan menjadi eksekutif direktur dan CEO itu dalam waktu 23 tahun. Ya. Dan semua level itu tidak ada yang lompat, Mas. Jadi saya ikutin mulai dari juri 1, juri 2, terus itu, tapi alhamdulillah saya itu mungkin bos saya nggak suka saya di satu tempat, jadi tiap 2 tahun saya suruh naik gitu. Kira-kira begitu. Jadi kemudian menjalani kegiatan bisnis yang sekarang itu karena sudah selesai di bisnis perminyakan itu, atau Bapak memang sengaja meninggalkan itu kemudian melakukan bisnis sekarang? Oh, yang sekarang. Jadi begini, setelah saya mencapai puncak karir ya, yaitu di minyak, kemudian menjadi CEO dan eksekutif direktur dan punya perusahaan minyak di Singapura. Pada usia 51 saya mengundurkan diri. Terus saya ke Jogja. Beberapa saham saya jual, terus saya mencoba mencari di Jogja itu sejak dulu sebetulnya tingkat kemiskinannya itu lebih tinggi dari rata-rata Indonesia. Nah, saya cukup prihatin mengenai itu, kemudian saya cari apa sih penyebabnya. Kemudian saya cari dari kabupaten kota, ada 4 kabupaten dan 1 kota, itu kabupaten mana sih yang paling miskin? Ternyata Kulon Progo sama Gunung Kidul. Nah, kemudian Kulon Kidul, kemudian apa sih kenapa sebabnya miskin? Ternyata terutama Gunung Kidul itu karena
mereka berbasis pertanian lahan kering. Ya. Dan Gunung Kidul itu 46% luasnya dari seluruh Jogja. Jadi paling luas, tapi paling miskin karena pertanian kering. Nah, saya ingin masuk ke pertanian lahan kering. Jadi saya mulai dengan menanam di tanah, bukan tanah berbatu ya, batu bertanah, lebih banyak batunya soalnya. Nah, dari situ proses berjalan terus karena didikan FIFA itu kan selalu pengen sesuatu, pengen memecahkan, pengen tahu masalahnya lebih jauh, bagaimana memecahkan, sehingga itu pertanian saya juga masuk meskipun saya nggak tahu. Nah, agar saya tahu sebetulnya S3 saya di IPB itu saya ambil pada waktu usia saya 56 tahun. Karena saya ingin tahu gimana sih caranya masuk ke pertanian lahan kering di Gunung Kidul. Jadi itu paralel. Saya mengembangkan Gunung Kidul dulu, mulai dari penghijauan, paralel saya mengambil S3 di IPB. Lalu, ya itu produknya apa, Pak? Gini, pada awalnya saya lihat bahwa di batuan kars itu yang paling bagus jati. Jadi kami tanam pohon jati dulu. Jadi pada awalnya kami tanam sekitar 5-10 hektar di tahun-tahun pertama. Alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 300 hektar. Habis itu berlanjutnya itu di pantai Gunung Kidul itu mungkin paling cantik di DIY. Lainnya pasir besi itu pasir putih. Nah, kenapa nggak bisa berkembang? Karena kumuh. Jadi kami mengembangkan wisata pantai tapi yang bersih. Sehingga kami punya tempat wisata pantai yang bersih. Berikutnya lagi gimana? Udara kering. Di COVID, kami menemukan beberapa bukit batu yang tidak ada tanamannya. Tapi ada sungainya. Ada sungainya, dan saya sangat khawatir sungai itu suatu ketika kering. Kemudian ada monyet. Dan saya dikasih cerita sama masyarakat sekitarnya, zaman dulu pernah ada elang Jawa, tapi sudah punah. Nah, itu kami hijaukan, Mas. Jadi yang batu bertanah tadi, alhamdulillah sekarang sudah hijau. Sudah hijau, malah ini yang sangat membuat, kalau lihat bisa nangis gitu ya, kalau untuk level saya itu, ada mata air baru. Udah muncul 3 mata air baru, misalnya gitu kan. Kemudian, saya sudah melihat elang Jawanya itu balik. Nah, itu bagi saya luar biasa, pencapaian seperti itu bisa luar biasa gitu. Nah, ini ada yang menarik, Pak. Bagaimana Bapak mendapatkan lahan 50 hektar, bahkan kemudian menjadi 300 hektar? Gini, beberapa sambil alih, sebagian besar sebetulnya lebih ini community based. Jadi melibatkan masyarakat gitu ya, melibatkan masyarakat untuk cocok tanam. Terus, kami bahkan sekarang punya, kerennya kami sebut sebagai research center di Gunung Kidul, memberikan pelatihan gratis untuk petani, misalnya bikin pupuk, pembibitan dan sebagainya. Dan di situ juga ada ruang rapat segala macam. Itu semuanya gratis untuk ya. Jadi tidak semuanya tanah saya, karena kan nggak boleh punya tanah terlalu banyak dan nggak punya uang untuk beli tanah banyak. Nah, yang juga menarik adalah tanaman jati. Jati itu kan membutuhkan waktu yang panjang, karena Enggak juga, Mas. Enggak juga. Jadi sekarang ada namanya fast growing teak. Jadi sebetulnya mulai 5-8 tahun sudah bisa panen. Tapi kan kami sudah nanam sekarang udah 15 tahun. Nah, bulan ini itu mulai panen. Tapi sebetulnya kalau kayu gelondongan itu dijual sebagai kayu gelondongan, itu harganya relatif murah. Sehingga kami membuat pabrik pemrosesan. Jadi setelah dipotong, kemudian diproses menjadi bahan baku industri, atau komponen namanya. Jadi kami tidak sampai ke furniture, ya, supaya kuenya terpanuan, ada bagiannya toko furniture, mereka beli kayu yang sudah diproses, sudah pengeringan, pakai oven segala macam. Terus limbahnya itu kami rencanakan mau bikin briket kayu bakar. Jadi zero waste. Jadi mulai dari daun jati yang kering itu kami bikin pupuk namanya trichoderma. Kemudian semuanya nanti akan diproses sehingga tidak ada yang terbuang.
Nah, Bapak mengatakan panen umur 15 tahun. Ya. Itu diameter bisa berapa, Pak? Besar, udah di atas 30, ada yang malah saya begini udah nggak bisa, Mas. Saat ini udah nggak bisa. Lebih dari 1,5 meter diameter. Saya juga tanam jati di Blora, Pak. Oh, wah itu mas utama itu yang di Blora. Nggak besar-besar. Mungkin jenisnya, Mas. Yang Blora itu kan kelas utama itu ya. Yang itu mungkin masuk kategori hardwood beneran. Yang penemuan baru itu dikembangkan, yang paling bagus itu saya nyoba lebih dari 7 jenis yang dijual di pasaran. Ada 2 yang paling bagus, satunya itu dari Wanagama, ya, satunya lagi dari Biotrop Bogor. Nah, yang dari Biotrop Bogor itu kalau skalanya 10.000, 20.000 saya bisa pesan Wanagama, tapi kalau 100.000 saya harus di Biotrop. Nah itu termasuk yang tidak terlalu keras, tapi juga tidak soft. Jadi lebih cepat, tapi tidak sekeras yang dari Blora. Iya, iya betul. Ini apakah yang menggunakan perusahaan Bapak PT Lintang Jati Kencana? Ya, lurus. Ya. Ya. Jadi sekarang sudah mulai produksi, ya. Sudah mulai menguntungkan, kira-kira seperti itu, Pak ya? Ya, jadi diharapkan ya bulan-bulan ini mulai nebang, terus nanti diproses, terus. Ya. Tapi kalau 15 tahun itu kan cukup panjang, biaya operasionalnya kan apa Pak? Gimana caranya? Jadi begini, sebetulnya begitu nanam, itu udah nanam aja. Tujuan utama kan saya penghijauan sebetulnya. Bahwa dalam belakangan ternyata ada potensi komersilnya, yaitu bonus dari Tuhan gitu ya. Tapi tujuan utama memang bukan untuk komersil. Nah sekarang tinggal udah tiba-tiba 15 tahun udah lewat, ya tinggal motong gitu kan. Jadi kalau semula saya nggak pernah berpikir itu akan lama. Ya, ya, baik. Memang anunya beda, misinya beda. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak juga mengembangkan wisata. Itu seperti apa, Pak? Wisata itu, jadi gini, secara umum kegiatan saya di Jogja, itu saya bagi menjadi 3. Satu yang lebih berat ke komersilnya, itu ada hotel sama beach club atau restoran di pinggir pantai gitu ya. 2 hotel non bintang sama 2 tempat wisata. Kemudian yang bagian kedua adalah lebih ke socio greenpreneurship atau sustainable greenpreneurship. Jadi saya nanam pohon jati yang alhamdulillah ternyata diharapkan menguntungkan. Bahkan ada lagi yang wisata konservasi alam. Nah itu saya nggak mikir apakah untung atau enggak, tapi pengen merubah Gunung Batu menjadi hutan. Terus malah ada suatu blok mungkin 5 hektar kami tanami pohon buah-buahan untuk makanan monyet dan burung. Ya sudah sampai situ aja. Jadi konservasi alam. Terus yang ketiga sosial budaya. Seperti juga galeri itu non profit, itu udah 17 tahun. Alhamdulillah dari banyak sekali negara di dunia pernah pameran di situ. Jadi semua level pernah pameran sampai ke pelukis jalanan. Jadi terus ada juga tadi research center yang pelatihan gratis untuk petani. Ada juga kegiatan sosial, misalnya vaksinasi gratis yang kami lakukan di 220 titik kemarin, COVID, yang lebih dari 60.000 orang dan sebagainya. Jadi 3 bagian itu Mas kegiatan utamanya. Yang Jogja Galeri itu di kota atau di Gunung Kidul juga? Persis di kilometer 0 di alun-alun utara. Oh, pas di pojokan yang dulu Subarsono. Iya. Ya, luar biasa. Jadi kalau begitu fase, mohon maaf ini, fase kehidupan Bapak itu mulai dari berkarir, mencari uang, gitu ya, bahkan sampai ke luar negeri. Setelah itu pulang ke Jogja, lebih banyak
pengabdiannya, tetapi juga ada sisi-sisi bisnisnya. Ya. Seperti itu, Pak. Lalu ke depan cita-citanya apa sebenarnya? Sebetulnya gini, itu persis Mas. Sebetulnya saya kepikir agak serius mengenai itu usia 35. Jadi pada waktu itu saya berpikir kalau Tuhan ngasih saya umur sampai 75, mau saya bagi tiga bagian. 25 tahun pertama mulai lahir itu untuk sekolah. Ya. Nah, sekolah kadang-kadang yang nyambi ngasih les itu kan dapat uang tuh ya. Jadi nggak 100% sekolah. Habis itu 25 tahun berikutnya sampai umur 50 itu memang kerja mengejar karir utamanya untuk dari uang gitu ya. Meskipun pada waktu itu saya juga sekolah lagi dan sebagainya. Nah, bayangan saya umur 50 sampai 75 lebih banyak balik ke Jogja, ke masyarakat. Ya. Agak telat saya karena saya mulai umur 51, targetnya 50 sebetulnya waktu itu. 75 jadi ya mau apa lagi itu Mas. Nah, bahwa itu kemudian jadinya menguntungkan ya alhamdulillah gitu kan, tapi itu bukan tujuan utama gitu. Ya, baik. Ya, Nah, gitu. tapi Bapak masih menjadi konsul kehormatan kalau tidak salah ini ya. Konsul Ya. kehormatan. Dan kenapa Austria? Nah, itu juga aneh. Jadi tahun 2011 saya belum pernah ke Austria. Saya ditelepon oleh duta besar Austria. Beliau sudah di Jogja. Beliau nggak tahu dapat nomor saya dari mana, ingin ketemu. Ya, maksud orang mau ketemu saya nggak mau, jadi saya datang. Saya datang di hotelnya dan belum pernah ketemu, jadi cuma ngira-ngira. Setelah ketemu, beliau menawarkan mau nggak jadi konsul kehormatan Austria. Loh, terus tugasnya apa? Saya belum pernah ke Austria, saya nggak bisa bahasa Jerman. Tugasnya adalah membantu pemerintah Austria memperlancar kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Austria, dan saya konsentrasi di DIY sama Jawa Tengah, kira-kira gitu. Jadi itu tanggung jawab saya. Tuhan beliau juga bilang, tapi nggak ada anggaran, jadi kamu harus berbiayai sendiri. Saya bilang, oke, saya bilang, tapi kenapa kamu milih saya? Saya bilang gitu kan kita belum kenal. Nah, beliau jawabnya, saya kan bisa nyari nama Pak Sugiarto dari orang lain. Oh ya sudah, kalau gitu nggak usah diperdebatkan. Jadi, dan alhamdulillah cukup banyak kegiatannya, ya, terutama misalnya kerjasama di bidang seni, budaya, pendidikan. Ya. Bahkan alhamdulillah tahun 21 saya mendapat namanya ini Decoration of Honors and Gold. Jadi kira-kira 4 level di atas dari pemerintah Austria. Jadi bintang itu loh. Saya mendapatkan itu. Jadi ya dari kegiatan yang saya lakukan ini. Nah, itu cukup panjang sampai sekarang masih. Nah, pertanyaan saya, apa yang mungkin secara pribadi Bapak nggak tahu ya merasakannya seperti apa. Tapi untuk masyarakat Indonesia apa manfaatnya? Begini, jadi misalnya gini, ada beasiswa dari Austria. Nah, saya bisa menyampaikan ke teman-teman Indonesia. Atau kadang-kadang ada dosen dari Indonesia mau ke Austria, ngurus visanya, harusnya kira 3 minggu, tapi undangnya tinggal seminggu. Nah, itu kan harus potong kompas. Jadi saya nelpon kedutaan, karena saya nggak bisa mengeluarkan visa. Nah, telepon, ini saya jamin. Jadi bisa itu banyak, bahkan kadang-kadang rektor UGM pun mendadak begitu, saya harus telepon, saya jamin. Ya, kemudian ada suatu kata 2 orang profesor dari Gajah Mada, ada di, saya nggak kenal, ada di Wina. Kemudian beliau waktunya masih ada 1 hari kosong. Email saya, gampang kan mencari email saya, saya diminta mempertemukan beliau berdua dengan profesor lain di Wina yang ilmunya sama, karena masih punya 1 hari.
Nah, saya tinggal kontak aja teman saya di Wina, tolong carikan dari profesor juga di sana, tolong carikan profesor bidang ini, ketemu 2 orang profesor dari Indonesia di hotel ini. Hanya dalam waktu kurang 1 jam, mereka sudah diskusi di sana, semacam itu. Terus untuk masyarakat apa eh, orang Austria yang di Jogja itu sering biasanya gini, tidak pernah lapor, tapi kalau ada masalah saya yang pertama kali dihubungi. Ya tiba-tiba masuk rumah sakit itu. Nah, saya ditelepon sama rumah sakit. Ini ada orang Austria sakit apa gitu ya, kadang-kadang cukup bahaya. Jadi itu aja tugasnya sebetulnya. Austria itu kan negara yang tidak terlalu besar kelihatannya, Pak ya. Ya, ya. Lalu kerjasama dengan Indonesia itu apa? Eh, terutama di pendidikan. Jadi di FIPA saja kalau nggak salah sekitar 20 doktor lulusan Austria. Ya. Jadi banyak sekali bantuan dari pemerintah Austria. Saya nyebutnya kerjasama, jangan bantuan ya. Dari pemerintah Austria ke Jogja disalurkan ke Gajah Mada, mungkin dengan komputer dengan segala macam. Banyak sekali. Iya, baik, luar biasa. Sekarang kita kembali ke UGM lagi, Pak. Ya. Jadi menurut Bapak, bagaimana pendidikan di MIPA tadi yang dikatakan orang persepsinya sampai sekarang juga begitu. Ya. Kalau anak pasti jadi dosen atau jadi guru, tapi memberi gambaran bahwa ternyata jadi macam-macam. Saya sudah mulai mewawancari beberapa orang, mereka ada di mana-mana. Nah, Ya. itu seperti apa meyakinkan itu? Jadi begini memang. Di FIPA itu memang ilmunya kan lebih banyak ilmu dasar. Ya. Dengan menguasai ilmu dasar itu diharapkan sangat mudah untuk belajar ilmu yang lain. Jadi kadang-kadang menghadapi suatu masalah itu mungkin masalah apa program pajak misalnya, yang orang apa manajer keuangannya nggak bisa, bagi lulusan FIPA tak bikinkan program juga sebentar jadi gitu kan. Seperti itu. Jadi misalnya keekonomian minyak gitu ya, itu lulusan FIPA sangat gampang membaca dari kontrak legal yang 100 halaman, misalnya production sharing contract antara Indonesia dengan Pertamina, diterjemahkan menjadi rumus, diterjemahkan menjadi program, jadi program keekonomian. Nah itu bagi FIPA karena punya ilmu dasar jadi nggak masalah. Jadi sering saya agak beda pendapat dengan para alumni. Banyak para alumni yang bilang, oh lulusan harusnya di FIPA itu kasih pelajaran yang kalau lulus langsung bisa kerja. Saya bilang tidak. Jadi sebetulnya biar aja ilmu murni, karena FIPA tidak mungkin diminta untuk ngasih pelajaran yang siap kerja untuk bidang tertentu, ngikutin maunya karier. Jadi tetap aja basic ilmu. Kalau orang mau berkembang, silahkan belajar sendiri. Dan itu gampang. Jadi saya paling agak beda pendapat bahwa FIPA itu harus dikasih ilmu terapan, enggak. Jadi saya tidak berharap lulusan FIPA itu siap kerja, enggak. Tapi lulusan FIPA adalah siap di training, trainable. Nah, itu lebih penting karena kalau siap kerja ya udah sekolah vokasi aja kan. Iya, tapi ada yang terbukti bahwa dia masih mahasiswa saja sudah bekerja, bahkan sudah menciptakan bisnis sendiri, Pak. Benar. Nah, jadi sebetulnya kan tergantung apa ke keuletan masing-masing, ya kan? Ya, itu benar. Jadi mahasiswa sekarang luar biasa. Mahasiswa sekarang jauh lebih bagus daripada berapa tahun yang lalu, 50, hampir 50 tahun yang lalu, ya kan? Itu apa mahasiswa FIPA sekarang, FMIPA sekarang luar biasa. Dan saya benar-benar salut dengan adik-adik kita, dan batasan kerjanya itu jadi nggak terbatas. Jadi kalau misalnya dari fakultas apa yang lain itu kerja di mana, FIPA itu bisa kemana aja. Bisa kemana aja. Dasarnya udah dikuasai. Ya. Nah, kemudian ada juga yang apa ya mengevaluasi diri ya sebagai orang MIPA itu.
biasanya mereka merasa karena terlalu sibuk ya, kalau Ya, bahasa aku konsentrasi ke ilmunya itu kurang komunikasi, kurang bergaul, ya, ya. kurang itu. Nah itu gimana caranya supaya mereka mendapat yang itu, Pak? Nah, gini, saya sebetulnya diuntungkan waktu mahasiswa saya sebagai aktivis. Jadi saya kuliah itu zaman itu 5 tahun itu ya aktivis cepat ya karena memang 5 tahun itu 4 tahun saya sebagai aktivis. Jadi mulai tahun kedua, 2 tahun pertama saya sebagai bendahara umum waktu itu namanya Kodema, Komisaris Dewan Mahasiswa itu sekarang mungkin seperti BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas. Setelah itu 2 tahun lagi saya menjadi sekretaris umum Majelis Mahasiswa. Itu lembaga tertinggi. Kalau di Indonesia dulu ada MPR. MPR zaman dulu, tapi bukan MPR sekarang. Tapi itu Majelis Mahasiswa itu sekarang dibubarkan. Nah, jadi saya dipaksa untuk bergaul dengan banyak orang. Dan pada waktu 2 tahun terakhir saya kuliah itu saya nyambi. Teorinya masih. Saya jadi aktivis mahasiswa. Terus saya nyambi bikin skripsi. Nah, eh, training atau kemampuan bagi waktu itu waktu kerja sangat bermanfaat. Nah, saya akan menggarisbawahi mengenai aktivis mahasiswa ya. Kalau saya hire orang, ada orang dekat, ada 2 orang saya. Satunya nilainya IPK 4, tapi dia sekolah terus. Satunya IPK 3, tapi aktivis, saya ambil yang 3, yang aktivis. Kira-kira begitu. Ya, jadi itu lebih potensial untuk dikembangkan gitu kira-kira, Pak. Ya, persis. Ya. Persis. Ya. Ya. Luar biasa. Nah, sekarang kalau saran ya, mungkin beda ketika masih FIPA menjadi sekarang Fakultas MIPA, ya, tantangan juga di luar berbeda. Kalau menurut Bapak melihat sekarang ini Fakultas MIPA ini apa yang Bapak sarankan untuk lebih diperhatikan? Sebetulnya kalau saya termasuk yang cukup dekat mengamati FIPA sejak saya lulus ya sejak tahun 80-an itu perkembangannya luar biasa dan sudah berusaha memang mengikuti perkembangan zaman. Cuman sebenarnya saya tidak ingin terlalu jauh sampai tambahan mata kuliah aplikasi misalnya. Jangan dibebani mahasiswa terlalu banyak apa, mata kuliah tambahan dan jangan dibebani fakultas dengan pesanan-pesanan mata kuliah. Jadi mungkin idealnya begini kalau mau mahasiswa lulusan FIPA yang ingin ada aplikasi, ya udah ngadakan aja seminar yang tidak dapat SKS, jadi tidak ada beban mahasiswa untuk ikut. Ya. Jadi siapa yang tertarik silahkan ikut, tapi jangan dikasih beban SKS karena lain ceritanya kan. Jadi, siapa aja yang mau kontribusi silahkan kasih aja, misalnya fakultas menyediakan waktu untuk kayak apa ya kuliah umum mungkin minggu sekali dengan topik yang bermacam-macam, tapi tidak ada kewajiban mahasiswa untuk ikut. Mungkin kalau perlu kasih sertifikat, gitu kan? Kadang-kadang mahasiswa senang dapat sertifikat. Kalau mau ngasih beban begini, boleh wisuda asal minimum ikut 8 seminar misalnya gitu kan. Nah, tapi jangan dikasih SKS karena itu akan menjadi beban. Ya. Nah, terakhir Pak ini, mungkin Bapak punya apakah kenal atau mungkin teman seangkatan atau yang dekat yang kira-kira dianggap apa bisa jadi teladan atau jadi model untuk generasi berikutnya atau bahkan bagi masyarakat atau calon mahasiswa yang ingin masuk yang masih ragu-ragu itu bisa lihat itu loh contohnya alumni FIPA gitu. Banyak sekali, Mas. Banyak sekali. Jadi mungkin lebih dari 100 lulusan FIPA itu yang levelnya udah CEO. Itu Pak Dekan, Prof. Kuat sudah pernah manggil semua. Itu bikin acara kalau tiap minggu sekali lebih untuk 2 tahun.
bahannya nggak habis. Dan gini, gini Mas, saya melihat tuh gini loh, orang sukses itu tidak harus menjadi CEO, tidak harus di bisnis, tapi banyak juga yang jadi profesor. Nah, dia memang passionnya di pendidikan, ya akhirnya harus profesor. Saya punya teman adik kelas saya yang jadi profesor juga dari FIPA banyak, yang angkatan saya juga banyak profesor. Ada orang yang maksudnya tadi saya sebagai geofisisis, dia pun sebagai geofisisis itu sangat menguasai. Ya. Kita juga perlu seperti itu. Saya itu yang bosenan, akhirnya saya ke manajemen ya, ke keuangan segala macam. Tapi semuanya saya anggap sukses. Masing-masing punya passion sendiri-sendiri. Nah, memang kuncinya adalah mencari orang yang kira-kira menjadi role model bagi calon mahasiswa. Oh ya, saya pengen seperti itu. Tapi jangan dibatasi semuanya sebagai CEO ya. Harus, kalau saya maunya jadi tentara, oh bisa. Ada urusan kita yang jadi tentara, gitu kan? Iya, ya. Baik, terima kasih sekali. Ya, Mas Bambang. Oh, ya, contohnya Prof. Kuat sendiri, itu kan dikenal karena genus itu kan. Oh iya, iya. Jadi kan Penemuannya luar biasa. iya, Baik, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sugiarto Sulaiman. Luar biasa menginspirasi, mudah-mudahan memberi motivasi khususnya para generasi muda. Ini bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal pilihan hidup yang menurut saya sangat luar biasa. Ya, jadi ini yang di sekolah nggak ada pelajarannya itu tadi, membagi 25 tahun itu. Ya, saya sekali lagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan selalu sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat